Selamat malam jemaat sekalian. Mari bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan nyatakan syukur kita dengan setia beribadah padanya. Mari berdiri, memuji nama Tuhan dalam kemuliaannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 402, bait pertama dan kedua. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, saat ini kami sedang mengalami masa sulit atas pandemi yang mewabah di dunia ini. Dampaknya sangat terasa dalam hidup ini. Namun sebagai umat percaya, kami bersyukur bila keadaan ini boleh Tuhan izinkan terjadi. Kami belajar banyak hal untuk kami renungkan dan maknai dalam hidup kami pribadi dan keluarga. Ajar kami untuk memaknainya dengan berpikir positif, sehingga kehidupan pribadi dan keluarga kami boleh memancarkan kasih dan damai sejahtera Allah. Saat ini kami berkumpul bersama dalam keluarga yang mengasihi-Mu untuk beribadah dan belajar dari firman-Mu. Berkati ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba agar dapat memberitakan firman-Mu ini ya Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab yang terambil dari 1 Petrus 4, ayat 1 sampai dengan ke-6 yang menyatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu pada malam hari ini di dalam ibadah keluarga melalui streaming YouTube. Dan renungan kita pada malam hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6 seperti yang sudah kita bacakan tadi. Renungan pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat yang diberi judul Siap Menderita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan bacaan kita pada malam hari ini, kita akan langsung teringat pada satu judul nyanyian pada Kidung Jemaat, yaitu Kidung Jemaat 375 yang diberi judul Saya Mau Ikut Yesus. Di dalam bait-bait kidung tersebut disebutkan di mana kita menderita. Menderita sangat susah di dalam dunia, tetapi saya tetap mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kidung ini juga menggambarkan totalitas umatnya
di dalam hal mengikut Yesus, di mana kita tanpa merasa takut dan cemas dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Dan ada juga yang kita lihat viral di berbagai media sosial baru-baru ini, yang menceritakan kisah seorang perempuan yang sangat menderita karena dia memutuskan menjadi pengikut Yesus Kristus. Perempuan ini bahkan sampai kehilangan anak-anaknya. Dan juga dia difitnah sangat keji dan kejam oleh keluarganya sendiri. Akan tetapi iman percayanya kepada Yesus Kristus tidak dapat goyah. Ini adalah contoh aktual, contoh yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam hal menjadi pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia pasti pernahlah mengalami penderitaan di dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Dan tidak mungkin, tidak pernah ada seorang pun yang tidak pernah ada merasakan penderitaan. Hanya saja Bapak Ibu, penderitaan antara seorang dengan seorang yang lain pastilah berbeda tingkatannya. Hal itu tergantung pada sisi dan sudut pandang mana kita memandangnya dan mengalaminya. Penderitaan itu hampir sama dengan bayangan yang ada di bawah matahari senja, di mana bayangan di bawah matahari senja tersebut tidak akan pernah berhenti dan akan terus mengintai dan mengejar kita jika kita tidak berhenti bergerak. Dan bahkan dalam diam pun, bayangan hitam itu akan tetap berada di bawah alas kaki kita. Yang mana bayangan hitam itu sama dengan penderitaan. Yang mana penderitaan itu tidak akan berhenti mengejar kehidupan kita hingga kita di akhir perjalanan hidup kita. Artinya, penderitaan itu baru akan berhenti jika kita sudah tidak lagi berada di dunia ini. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tentu sangat tahu dan mengenal beberapa tokoh-tokoh terkenal seperti Abraham Lincoln, Walt Disney, atau bahkan Henry Ford. Tokoh-tokoh ini tadinya pernah punya perusahaan dan dinyatakan bangkrut pada saat itu, dan kehidupan mereka sangat menderita. Bahkan Bapak Ibu juga pernah mendengar namanya Michael Bloomberg dan Steve Jobs. Yang mana kedua tokoh ini juga pernah dipecat dari pekerjaannya dan tidak mempunyai apa-apa saat itu. Namun pada saat ini kita tahu siapa mereka. Kita tahu apa mereka. Kenapa? Karena tokoh-tokoh ini mampu bangkit dari keterpurukan, bahkan melesat jauh meninggalkan keadaan yang sebelumnya. Apa yang mau kita katakan dalam hal ini adalah, jika Bapak, Ibu, dan saya mengalami suatu penderitaan, bagaimana sikap kita menyikapinya? Apakah kita akan tetap terpuruk? Apakah kita akan bangkit? Atau bahkan apakah kita akan ketinggalan dari orang lain? Maka itu sepenuhnya adalah keputusan kita semua, pribadi lepas pribadi. Satu hal yang sering kita lupakan adalah bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan ini, baik itu sukacita maupun penderitaan, itu adalah rencana dan kehendak Tuhan Allah, dan bukan merupakan kehendak kita sebagai manusia biasa. Bapak, Ibu, dan saya boleh saja merencanakan segala sesuatu.
Bapak, Ibu, dan saya boleh saja merencanakan segala sesuatu yang baik untuk masa depan anak cucu kita. Akan tetapi, Tuhan Allah lah yang menentukan ya atau tidak terhadap rencana dan rancangan kita tersebut. Bacaan kita pada malam hari ini mengatakan 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Menjadi pengikut Kristus tidak dapat dipisahkan dengan salib. Kita mengetahui bahwa salib itu adalah lambang penderitaan. Salib itu juga melambangkan ketaatan. Dan bahkan salib itu melambangkan penyangkalan diri. Menjadi seorang Kristen berarti kita harus siap untuk menderita. Yang artinya kita harus menyalibkan segala kedagingan kita. Kita harus menyalibkan segala keinginan keduniawian kita. Dan bahkan juga kita harus rela dibenci oleh dunia ini oleh karena nama Yesus. Dan juga kita harus siap meninggalkan manusia lama dan tidak lagi hidup seturut cara hidup orang di dunia ini. Melainkan hidup sebagai manusia baru yang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jika memang benar, ya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hendaklah kita berpegang teguh pada janji Kristus dan iman percaya kita kepadanya. Kita tidak perlu takut dan ragu menerima cobaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Karena Tuhan tidak akan pernah mencobai umatnya melebihi kemampuan kita. Kita boleh baca di 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobain melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jelas, Bapak, Ibu, Tuhan Allah tidak akan pernah membiarkan kita menderita. Tetapi Tuhan Allah selalu menyiapkan dan sudah menyiapkan jalan keluar terbaik buat kita umatnya. Memang menerima cobaan dan penderitaan yang menurut kita sangatlah berat dan juga berada di luar nalar dan kemampuan kita sebagai manusia biasa. Tetapi Bapak, Ibu, percayalah bahwa Tuhan Allah selalu punya pelangi untuk setiap badai. Dan Tuhan Allah selalu punya jawaban atas setiap penderitaan ataupun cobaan. Dan perlu diingat bahwa pasti ada hikmah di balik sesuatu peristiwa yang kita alami. Jika Tuhan Allah sudah bertindak, atau jika Tuhan Allah sudah murka, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menolaknya. Dan kita hanya bisa menerimanya dengan lapang dada, walaupun kita sangat tidak menginginkannya. Saat Tuhan Allah menjawab ya atas doa-doa kita, maka kita harus bersyukur. Dan jika Tuhan Allah tidak atau bahkan belum menjawab atas doa-doa kita, tetaplah bersyukur dan terus berharap akan sesuatu yang lebih baik. Dan apabila Tuhan Allah menjawab tunggu atas doa-doa kita, maka tunggulah dengan penuh harap
karena janji Tuhan tidak akan pernah mengecewakan umat-Nya. Sebab seberat apapun cobaan yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita untuk berjalan di tengah hutan belantara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berenang melalui badai samudra. Tetapi Tuhan akan selalu menuntun langkah kita agar kita tidak terperosok di dalam lembah kekelaman. Tetapi Tuhan akan selalu melindungi kita agar kita tidak tenggelam di dalam badai samudra. Oleh karena itu, janganlah kita lupa untuk selalu mengucap syukur dengan penderitaan ataupun cobaan yang kita hadapi. Justru karena dengan penderitaan ataupun cobaan itu, mungkin Tuhan sedang membentuk dan bahkan membimbing kita menjadi lebih sempurna, sama seperti Bapa di sorga. Dan bahkan dengan penderitaan itu pun, Tuhan sedang menguji kita. Dan tak jarang Tuhan menunjukkan cintanya kepada umat-Nya melalui cobaan-cobaan. Karena seperti seorang ayah yang ingin melindungi dan membuat yang terbaik untuk anak-anaknya, demikian halnya Tuhan Allah yang akan selalu membuat yang terbaik untuk kita semua umat-Nya. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah penderitaan ataupun cobaan yang Bapak, Ibu, dan saya alami sudah merenggut habis iman percaya kita? Apakah pernah terucap dari mulut kita, terima kasih Tuhan atas penderitaan ini yang telah membuat kami semakin kuat iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita menjadi orang yang beriman, yang dapat menggunakan waktu kita dengan baik dan benar, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
uangmu, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan malam hari ini. Kalau kami mengalami penderitaan dan cobaan, di mana itu akan semakin menguatkan iman dan percaya kami kepadamu ya Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk ibadah malam hari ini, yang kami ikuti bersama-sama dalam persekutuan Jemaat GPIB Gloria dari sektor pelayanan 1 sampai 11 dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami ya Bapa, dalam upaya dan usaha mereka untuk mengatasi wabah pandemi virus corona di negeri ini. Tuhan memberi kesehatan bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta semua jajarannya. Tuhan memberi hikmat dan bijaksana untuk dapat mengambil keputusan yang baik dan benar, agar bangsa ini dapat segera keluar dari pandemi virus corona ini ya Bapa di surga. Tuhan juga memberi kekuatan dan kesehatan untuk para medis dalam menjalankan tugas dan panggilan mereka. Tuhan juga melindungi dan menyembuhkan seluruh orang yang terjangkit virus corona ini ya Bapa. Bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Dan juga semua orang yang terkena dampak ekonomi karena virus ini ya Bapa, Tuhan pulihkan dan Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Kami juga berdoa untuk gerejamu GPIB dalam segala bentuk pelayanan di kota maupun di desa-desa. Tuhan kiranya memberkati Majelis Sinode GPIB dalam memimpin umat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat kami GPIB Gloria Bekasi dari sektor 1 sampai sektor pelayanan 11. Tuhan menjagai dan memberkati kami semua. Bapa di sorga juga memberkati para pendeta, vikaris, penatua, diaken, serta unit-unit misioner dan juga pelayanan kategorial yang ada untuk saling menolong dan menopang di dalam pelayanan kami. Bapa di sorga, bagi warga jemaat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan dan menjamah mereka. Di dalam kebersamaan kami ya Bapa, kiranya kami semua jemaat-Mu dapat saling mendoakan satu sama lainnya dan saling tolong-menolong dalam menghadapi setiap penderitaan dan kesulitan di dalam kehidupan ini, serta meyakini bahwa Tuhan ada. Dan tidak akan pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan memberi persembahan kepadanya.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menantang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Jemaat, mari berdiri. Kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keluarga kami yang selalu terpelihara dalam kasih-Mu. Oleh karenanya kami mau bersyukur dalam memberi atas berkat yang telah Engkau berikan. Berkati persembahan ini untuk menopang pelayanan gereja-Mu bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar. Bersyukurlah kepada Allah karena kita dilawat melalui jamuan kasih-Nya yang tak terbatas, bahkan oleh ruang dan waktu. Mari maknai pemeliharaan Tuhan dengan tetap melangkah bersamanya dengan penuh pengharapan. Dan jadikanlah keluargamu suatu kesaksian yang membawa damai sejahtera Allah. Perlindunganmu
Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.